Bagaimana kalau teman-teman di jalan mengalami laka, accident maupun insiden ya? Oke, tetap disimak penjelasan dari saya, tonton sampai habis. Oke, selamat datang teman-teman di channel ini. Balik lagi bersama saya di channel ini. Oke, kali ini saya mau ngebahas tentang bagaimana kalau teman-teman driver ini mengalami laka, accident atau insiden ya. Tapi sebelum itu terima kasih teman-teman yang udah stay, yang udah ya tetap nonton terus video saya. Dan yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu, agar teman-teman kalau misalnya ada update, teman-teman jadi orang yang pertama tahu. Oke, pertama-tama kan kalau misalkan kayak laka, accident maupun insiden itu kan kayak terbagi dua itu. Kalau misalkan kayak insiden itu intinya tidak menimbulkan korban jiwa, tapi mengeluarkan biaya ya. Tapi kalau misalkan accident itu ada korban jiwa dan ada perbaikan dan pergantian kayak gitu ya, ada kerusakan. Mau saya jelaskan di antara keduanya itu, tapi ya ini balik lagi ya teman-teman, ini dari yang pernah terjadi di PT Seino Indomobil. Tapi sebenarnya umumnya ya mungkin di PT-PT lain juga SOP-nya kayak gini. Tapi mungkin beberapa ada juga yang ada sedikit berbeda ya. Tapi secara garis besarnya kayak gini. Pertama, ketika teman-teman insiden itu mengalami kerugian tapi nggak ada korban jiwa. Misalkan teman-teman mobilnya ngejeblos atau mungkin nyangkut di pohon, nyangkut di tiang listrik. Nah, kayak gitu kan mobil teman-teman itu mobil gede semua ya. Jadi harus diperhatiin ya, kayak blank spotnya juga banyak kan. Kayak dari samping, dari banyak lah. Ketika teman-teman misalkan ngejeblos atau kayak gimana, kalau misalkan tidak bisa keluar sendiri, tidak bisa naik sendiri, nah biasanya kan diderek. Nah, di direct itu kalau misalkan teman-teman dirasa bisa menangani sendiri kayak gini, kayak teman-teman itu punya temennya yang bisa bantuin atau deket di daerah situ, nah berarti ditarik langsung ya. Tapi kalau misalkan memang pada jauh dan teman-teman ya nggak bisa nih, harus ada tim dari khusus. Nah, teman-teman bilang sama koordinator. Nah, koordinator itu apa? Koordinator itu pengurus dari setiap project. Teman-teman di area misalkan kayak project Indomarko, project manapun itu ada setiap koordinatornya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman laka, teman-teman insiden itu bilang, kalau misalnya apalagi kayak nyangkut di kabel, hal-hal kayak gitu kan harus benar-benar kayak diurusin, ditanganin ya. Jangan khawatir kalau misalkan teman-teman nanti insiden atau accidentnya itu di luar daerah atau di luar Jabodetabek. Karena di sini ini kan pengurusnya banyak, di setiap area itu ada. Kayak di Jawa Barat ada lagi, Jawa Tengah, Jawa Timur, atau mungkin di Sumatera sekalipun. Itu ada pengurusnya yang nanganin kayak gitu. Dan usahain kalau misalkan teman-teman mengalami eksiden ya teman-teman minggir dulu, tanggung jawab. Ya itu kan manusia cuman pas kayak gitu tuh cuman ya udah tanggung jawab aja teman-teman, pasang badan gimana pun caranya. Memang teman-teman salah, mau salah atau enggak ya udah tanggung jawab di situ buat menyelesaikan kayak gitu ya. Jadi kayak misal nanti setelah misal teman-teman udah masuk udah accident atau insiden kayak gitu, dari tim SEAL-nya sendiri ya memang kalau misalnya harus memungkinkan ya nanti bakal datang buat ngurusin itu. Entah nanti ke polisi, entah nanti ke warga, entah penyelesaian yang lainnya ya. Jadi dia yang akan melakukan negosiasi kayak gitu. Teman-teman kalau misalkan dirasa nggak bisa sendiri, jangan negosiasi sendiri, kecuali memang teman-teman bisa sendiri. Maksudnya bisa sendiri itu kayak ngurusin sendiri lah. Oh ternyata ini directnya misalkan bayar dari kantong teman-teman aja, ya itu nggak apa-apa. Itu prosesnya nggak ribet dan cepat ya. Dan kalau misalkan bagaimana teman-teman kalau misalkan accident ya. Accident itu kan kayak menimbulkan korban jiwa, luka-luka atau ya meninggal kayak gitu, atau mungkin dari teman-teman menjadi korban jiwanya kayak gitu.
Sama aja sistemnya, nanti bakal ada yang datang ke lokasi TKP ya. Kan kalau misalkan kalau accident itu ya memang harus ada tim dari khusus ya. Teman-teman langsung komunikasiin sama pengurusnya ya. Pengurusnya itu bisa Kodri, bisa GS. Nanti kan teman-teman begitu masuk itu dikasih nomor PIC, nomor koordinator, nomor GS itu General Support ya kalau di kita itu. Jadi dia menangani semua laka yang ada di PT Seino kayak gitu. Bagaimana kalau sistem pergantiannya ya? Kalau misalkan dari duit teman-teman atau dari kantong teman-teman ya berarti memang nggak ada beban buat dibebanin ke teman-teman ya, kecuali memang kayak misalkan kayak mobilnya nyangkut pohon, boxnya penyok, nanti pas perbaikan ada buat klaim ke penyok itu, karena kan memang ya dari teman-teman sendiri yang salah ya kayak gitu. Teman-teman kalau bertanya siapa yang ngeluarin duit, kan teman-teman cuman kerja ya kayak gitu, lebihnya ke perusahaan. Oke gini teman-teman, kalau di mobil besar itu ya umumnya ini yang sering terjadi sih, mau teman-teman salah atau gak salah, tapi kita bicara siapa yang ngeluarin duit ya. Teman-teman benar nyenggol motornya yang salah nih, kira-kira siapa yang ngeluarin duit? Nah itu sih, kalau misalnya teman-teman yang ngeluarin duit ya berarti teman-teman ya harus dibebanin kayak gitu. Tapi ingat ya teman-teman, bahasanya kalau misalnya memang teman-teman nggak salah, teman-teman bilangnya hanya ngebantu ya. Kalau misalnya dia ada masuk ke, misalkan teman-teman nyenggol motor, orangnya jatuh, masuk ke rumah sakit. Nah, tapi di situ tuh teman-teman posisinya nggak salah. Nah kan secara mungkin lebih umum ya pasti teman-teman bakal disalahin walaupun nggak salah mobil besar ya. Kecuali mungkin teman-teman bisa negosiasinya pas TKP itu. Dan kalaupun teman-teman harus ngeluarin duit, nah usahain teman-teman jangan kayak ya udah saya bisa segini. Nah itu tuh kayak teman-teman ngebantu dia, ya udah saya dari segini, ini buat perbaikan kamu, misalkan yang si korban itu, karena di situ teman-teman posisinya nggak salah kan kayak gitu. Dan kita itu bicara siapa yang ngeluarin duit sih, meskipun kayak nabrak mobil, nyenggol mobil kayak gitu gitu kan ya, mobil besar pasti disalahin sih kayak gitu. Misalkan gini ya, kalau teman-teman mobil besar itu sekolah itu teman-teman udah paling tinggi ya. Di jalanan itu teman-teman udah kayak kuliahnya di pendidikan ya. Kayak misalkan kayak mobil kan misalkan kayak pengendara motor itu anggaplah teman-teman itu anak TK ya. Dan misalkan kayak mobil itu anak SD dan lain sebagainya itu. Jadi teman-teman itu jenjang paling tinggi dan SIM-nya pun paling tinggi ya. Jadi SIM-nya paling tinggi. Ya bagaimana cara teman-teman bersikap anak dewasa menghadapi anak kecil kayak gitu ya. Jadi ya anggaplah kalau misal yang bawa pengendara motor, pengendara mobil itu memang benar-benar jauh di bawah teman-teman ya. Maksudnya kayak kenapa gitu? Karena teman-teman harus ya sabarnya harus diekstrain. Karena mobil gede itu nggak bisa serobot-serobot ya, jangan serobot-serobot. Logikanya teman-teman, ketika bertemu dengan pengendara lain ya teman-teman harus diekstra sabarin, karena teman-teman ya jenjangnya lebih tinggi kayak gitu kan. Balik lagi, kalau teman-teman laka nanti bakal dibuatin BA, misalkan berita acara itu buat teman-teman nanti kalau mobilnya pergantian atau kronologi ke ini ya kayak gitu. Jangan takut teman-teman, kalau di jalan memang teman-teman nggak salah ya teman-teman argumen aja, biasa aja kayak gitu. Tapi ya balik lagi, kalaupun ada yang harus ngeluarin duit ya bahasanya bilang ya ngebantu si korban itu atau ngebantu ini ya kayak gitu. Oke teman-teman, begitu aja. Ini tanggapan dari saya setelah melihat setelah melihat yang udah terjadi di aktual lapangannya ya. Sependek sepengetahuan saya sih kayak gitu lebih banyaknya ya. Teman-teman tetap intinya bawa mobil itu harus benar-benar dalam keadaan fit, dalam keadaan sehat. Jangan, kalau ngantuk jangan dipaksain ya. Kan kalau di sini kita 4 jam mengendarai, 30 menit istirahat kayak gitu ya. Jadi kalau kita udah mengendarai 4 jam itu ya badan itu benar-benar udah kayak sirkulasi darahnya itu nggak ini. Lebih baik teman-teman dibilang bawa mobil dengan gaya kolot daripada teman-teman serabot-serobot, maksain ngejos terus dan ujungnya laka. Teman-teman, penyesalan itu pasti datang terakhir ya, kayak gitu. Karena kan
kita mikir pasti ya udahlah nanggung, seberapa kilometer lagi nanggung. Nah, dari nanggung itu teman-teman ya jadi bakal jadi penyesalan kita sih. Saya juga sering banget ngerasain kayak gitu, kayak ya andai aja tadi tuh nggak ngelanjutin, andai aja tadi istirahat kayak gitu. Capek istirahat, lapar makan, ngantuk tidur. Intinya itu teman-teman. Kita kerja cari duit, cari apa ya? Ya intinya cari duit aja lah, ya nggak usah nggak usah muluk-muluk ya, itu aja. Oke teman-teman, terima kasih, begitu penjelasan saya. Mohon maaf kalau misalnya ada yang kurang-kurang, ada yang salah. Kalau punya pengen request tentang ada yang mau dibahasin, silahkan komen di bawah, nanti saya coba jelasin sesuai sepengetahuan saya di PT Seno Indo Mobil, ataupun di yang lainnya juga. Is oke, saya bantu teman-teman biar kita sama-sama kerjanya lebih baik lagi. Gitu aja teman-teman, terima kasih, tetap sehat, sampai jumpa.